Yes, kembali lagi dengan Wahyudin. Dalam video kali ini aku bakal mereview film lanjutan dari review sebelumnya yaitu Ayat-Ayat Cinta 2. Ceritanya hampir sama dengan film pertamanya, tetapi film ini menurutku sangat bagus seperti film pertamanya. Ayat-Ayat Cinta 2 ini juga menghadirkan sejuta pesan moral yang ingin disampaikan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, let's start to the begin. Ayo mulai lur. Di awal film diperlihatkan kekacauan yang ada di kota Gaza. Saat itu ada perang antara kedua negara yang akhirnya Gaza ditembak menggunakan pesawat. Aisyah yang berada di sana juga menjadi korban saat itu dan film Ayat-Ayat Cinta 2 dimulai. Dalam film ini, Fahri sudah menjadi dosen di sebuah universitas di Edinburgh, Skotlandia. Walaupun seorang dosen, Fahri juga sering mendapat diskriminasi dari mahasiswanya, tetapi Fahri tidak terlalu menanggapinya. Fahri juga mendapat perlakuan yang sama dari tetangganya yang tidak menyukai karena alasan agama. Saat perjalanan pulang, Fahri bersama Halusi, asistennya, menawarkan tumpangan kepada Keira, tetangganya. Walaupun dengan rasa tidak suka, Keira ikut mobil tersebut. Sesampainya di rumah, Keira langsung dimarahi adiknya dan langsung pergi tanpa berterima kasih kepada Fahri. Di depan rumah, Fahri bertemu dengan temannya dari Indonesia yaitu Misbah. Misbah ini orangnya tegas dan lucu. Gimana gak lucu diperankan oleh Arie Untung sih. Oke, Arie Untung numpang tinggal di rumahnya Fahri untuk menyelesaikan urusan di sana. Menurutku adegan yang lucu ya dari dua aktor, yaitu dari Hulusi yang tegas yang diperankan oleh Panji Pragiwaksono dan Misbah yang agak pecicilan ini. Suatu hari saat Fahri mengajar di kelasnya, ada mahasiswa yang bertanya mengenai derajat perempuan yang dianggapnya berada di bawah laki-laki. Tetapi itu ditangkas Fahri. Kalau Islam lebih memuliakan perempuan. Setelah itu ada perempuan yang menyela penjelasan Fahri. Wanita ini menjelaskan betapa tingginya derajat perempuan dan peran wanita sangat penting tanpa membedakan gender. Mahasiswa yang bertanya tersebut langsung terdiam tanpa berkata-kata lagi dan ditertawakan oleh salah satu temannya. Wanita yang menyela tadi merupakan sepupu Aisyah yang bernama Hulia. Dia sedang melakukan kunjungan untuk meneruskan studi S2-nya di sana. Hulia dan Fahri kemudian pergi ke minimarket untuk mengecek sesuatu hal. Saat di minimarket, ternyata ada maling yang mengambil barang di sana. Fahri meminta agar pencuri ditangkap untuk kemudian hari. Setelah mereka pulang, Hulia berpisah dengan Fahri dan Hulusi. Di suatu masjid, ketika Fahri sedang salat di sana, ia bertemu dengan seorang perempuan yang sedang dimarahi karena dikira sebagai pengemis. Fahri melerai mereka dan memberikan uang kepada perempuan tersebut dan memintanya untuk mendoakan istrinya. Saat Fahri ingin berangkat ke kampus, ia melihat nenek Kadrina yang ingin ke gereja, tetapi Hulusi melarangnya. Akan tetapi, Fahri tetap menawarkan tumpangan kepada tetangganya, yaitu nenek Kadrina. Tetapi pertamanya ia menolak karena mengira Fahri telah berbuat tidak baik kepada Brenda, yang semalam mabuk karena telah party dengan teman-temannya. Setelah itu, nenek Kadrina mau menerima bantuan Fahri dan sesampainya di gereja, Fahri diusir karena masuk ke gereja. Di rumah, Fahri marah kepada Hulusi karena menolak menolong nenek Kadrina tadi. Hulusi juga marah dan dibantu oleh Misbah. Tetapi di sini, Fahri mengatakan dengan tegas bahwa yang ditentang itu Zionisnya, bukan orangnya.
dan berbuat baik kepada tetangga adalah tuntunan dari Rasulullah. Dan itu juga karena ia ingin melaksanakan amanat dari Aisyah. Setelah itu, Hulusi terdiam dan meminta maaf kepada Fahri. Fahri menceritakan kenapa ia dan Aisyah memilih tempat tinggal di sini. Ini karena Aisyah ingin menghibur Fahri dan mengobati kerinduannya akan tanah air, yaitu Indonesia. Keesokan harinya, Fahri menceritakan tentang Aisyah yang hilang berada di Gaza yang belum ditemukan sampai sekarang. Setelah itu, mereka bertemu dengan wanita yang ditemuinya saat di masjid yang sedang dikejar-kejar polisi. Setelah itu, wanita tadi dibawa ke rumah dan dipekerjakan sebagai pembantu. Wanita itu bernama Sabina. Suatu saat, Nenek Kadrina diusir oleh anaknya karena rumahnya telah dijual, dan Fahri berencana untuk membelinya untuk Nenek Kadrina. Anaknya malah berkata kasar dan hampir memukul Fahri. Di lain waktu, Keira mengupload fotonya di pasar gelap. Ya sejenis, ya itulah. Yang pasti buat dapat uang gitulah, karena Keira sedang membutuhkan uang. Adiknya langsung meminta bantuan kepada Fahri, dan Fahri mencoba untuk menyewa seorang aktor untuk membantunya. Akhirnya Keira kapok akan perbuatannya, dan Jensen berterima kasih kepada Fahri. Saat Fahri, Hulusi, dan Misbah sedang minum di suatu kedai, ia bertemu dengan Brenda dan meminta tolong untuk mengurusi status kewarganegaraan si Sabina. Tetapi setelah itu, datanglah anak Nenek Kadrina dan marah-marah sendiri nih, sampai akhirnya mengajak Fahri untuk debat ilmiah dengan temannya yang sesama dosen di kampus yang sama. Fahri dibantu Misbah dan Hulia mempersiapkan bahan yang akan digunakan untuk debat. Hulia sangat antusias sekali dalam membantu Fahri dan datanglah hari itu. Debat itu dihadiri oleh para petinggi universitas tersebut dan beberapa dosen ternama. Saat Fahri menyampaikan pandangannya mengenai tema yang dibawakan, anak Nenek Kadrina langsung memotong dan memfitnah Fahri dengan dasar yang kurang kuat. Nenek Kadrina yang berada di sana juga menyampaikan pandangannya mengenai Fahri. Walaupun suaranya hampir habis, Nenek Kadrina dapat meyakinkan para hadirin yang datang ke sana. Akhirnya debat tersebut dimenangkan oleh Fahri. Setelah acara debat tersebut, hubungan Fahri dan Hulia semakin dekat. Mulai dari memberikan makanan kesukaan Fahri asal Indonesia sampai belajar masak untuk Fahri. Di sisi lain, Nenek Kadrina melihat Sabina yang sedang berdoa dan terkejutnya dia bahwa yang dia lihat itu adalah Aisyah. Aisyah berusaha untuk menutupi wajahnya, tetapi Nenek Kadrina sudah mengetahui. Aisyah meminta untuk tidak menceritakan hal ini kepada Fahri, karena ia ingin Fahri bahagia dengan orang lain. Di kampus, Fahri dipecat karena banyak rumor yang mengabarkan bahwa ia melindungi imigran ilegal. Tetapi Fahri tetap sabar karena walaupun dipecat, ia akan bekerja di Oxford, Inggris. Fahri pun pergi dan para mahasiswa mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Suatu hari, ayahnya Hulia datang menemui Fahri untuk menjodohkan Fahri dengan Hulia. Tetapi Fahri menolak perjodohan tersebut sampai Aisyah ditemukan. Di suatu masjid, Fahri meminta nasihat dari Misbah, dan Misbah memberikan nasihatnya. Akhirnya Fahri sadar akan segala kesalahannya. Di suatu tempat, Fahri meminta Hulia untuk menjadi istrinya, dan mereka akhirnya menikah dengan sangat meriah. Aisyah yang sangat mencintai Fahri hanya dapat menangis dan pulang ke rumah. Malam pertama mereka pun dimulai. Hari-hari selanjutnya mereka jalani dengan sangat bahagia sampai mereka pergi ke Inggris. Saat menonton televisi, mereka melihat Keira yang sudah mencapai cita-citanya menjadi seorang pemain biola terkenal.
Suatu hari, Keira datang ke rumah Fahri dan ia sangat kaget karena yang menolongnya selama ini adalah Fahri. Karena punya sumpah saat itu, Keira meminta Fahri untuk menikahinya. Tetapi Fahri memintanya untuk mencabut sumpahnya dan melanjutkan kehidupannya dan cita-citanya. Saat berada di sebuah minimarket, Bahdu bertemu dengan Aisyah dan Hulia. Hulia terluka parah karena tertusuk pisau. Akhirnya pertarungan yang epik antara Fahri dan Bahdu, sampai Bahdu ditembak mati oleh seorang polisi di sana. Hulia yang kondisinya sangat parah dibawa ke rumah sakit. Karena mengetahui Aisyah yang masih hidup, Fahri membuka cadar yang dipakai Aisyah. Fahri sangat kaget dan Aisyah menceritakan apa yang terjadi padanya yang disiksa oleh tentara Israel dulu. Hulia akhirnya melahirkan seorang anak, tetapi kondisinya sangat kritis. Ia berpesan pada Aisyah untuk menjaga anaknya dan melakukan operasi wajah. Hulia pun meninggal dan operasi wajah Hulia ke wajah Aisyah dimulai. Di akhir film diperlihatkan Fahri bersama anak dan Aisyah di sebuah tempat yang indah. Akhir yang bahagia untuk awal yang sangat indah. Terima kasih telah mendukung channel Wafyudin. Nantikan review selanjutnya hanya di sini. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.